Selamat datang kembali di channel Gabang TNR. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman sekalian bagaimana jika mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Seperti apa resiko yang paling berat yang akan teman-teman hadapi. Nah, supaya teman-teman tidak takut, tidak getar nanti hidup penuh dengan ketakutan gitu ya, seperti dihantui kemana-mana dengan tagihan pinjaman. Nah, teman-teman simak dulu video ini supaya nanti sedikit tenang dengan tagihan pinjamannya. Oke, dan video ini hanya berfokus pada aplikasi kredit pintar. Sebenarnya juga aplikasi lain kurang lebih sama aja teman-teman ya. Asalkan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalaupun itu aplikasi ilegal, mungkin malah lebih parah lagi ya. Yang sudah berlisensi OJK saja kadang masih ada oknum-oknum DC lapangan yang berkelakuan tidak baik gitu. Entah itu omongannya lah, entah itu di lapangannya masih ada. Sebenarnya itu kan nggak boleh sama aturan pemerintah ya. Tapi pada praktek di lapangan itu masih saja terjadi. Oke. Nah, gimana nih jika teman-teman misalkan pinjam di aplikasi kredit pintar dan suatu saat teman-teman mengalami hal yang tidak terduga, yaitu teman-teman tidak sanggup bayar pinjamannya dan pada akhirnya benar-benar gak mampu dan gagal bayar. Yang dimaksud gagal bayar adalah ya tidak sanggup bayar sama sekali itu teman-teman. Itu biasanya yang disebut gagal bayar atau istilahnya itu galbay gitu ya. Kalau di perpinjolan Indonesia itu galbay. Nah, apa ini resikonya? Karena aplikasinya kan sudah terdaftar di OJK. Resiko yang mungkin saja terjadi yang pertama kali adalah teman-teman akan dihubungi melalui WhatsApp, mungkin telepon gitu ya. Dan teman-teman, kontak kalian yang sudah kalian daftarkan, misalkan kontak darurat, terus kontak-kontak di HP kalian itu kan sudah terbaca ya. Biasanya saya pernah mengalami itu dimasukin ke grup, maksudnya bukan saya yang pinjam tapi rekan saya atau teman saya itu yang pinjam ya, yang ada di kontak saya itu pinjam di aplikasi dan dia tidak mampu bayar. Tiba-tiba saya ini dimasukin ke grup WhatsApp khusus, nggak tahu itu grup apa. Terus ada orang yang ngechat itu posting KTP-nya gitu ya, disuruh bantuin bayar utang dia. Dan saya kaget, loh ini kan saya kenal gitu ya guys ya. Jadi itulah yang saya pernah alami. Ternyata seperti itu resiko yang mungkin saja terjadi pertama kali teman-teman ya. Kalau awal-awal mungkin masih telepon, WhatsApp, dan itu tadi masukin ke grup WhatsApp khusus. Ini supaya apa? Mempengaruhi mental teman-teman. Itu bisa jadi mental teman-teman itu down. Karena apa? Waduh, keluarga kalian, teman kalian tahu kalau kalian punya pinjaman di aplikasi itu karena sudah dimasukin ke satu grup khusus hanya untuk membahas pinjaman kalian itu. Bayangin. Nah, kalau kalian nggak kuat mental, betapa malunya gitu kan ya. Untuk resiko selanjutnya yang akan terjadi yang berkelanjutan itu adalah nanti teman-teman akan dikirim surat. Itu masih nggak anu lah ya, surat fisik kalau kredit pintar ini. Kalau teman-teman nggak pernah tahu surat fisiknya, kurang lebih seperti ini saya tampilkan di layar ya. Surat fisik untuk menegur lah istilahnya, mengingatkan pinjaman kalian, tagihan kalian yang belum dibayar gitu. Nah, itu hanya sekedar mengingatkan saja kalau surat-surat seperti itu. Dan supaya teman-teman itu ada tindakan untuk membayar. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Itu adalah salah satu prosedurnya ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman masih tidak ada respon dan tidak ada niatan atau masih belum sanggup membayar, ya bisa jadi DC lapangan akan datang ke rumah kalian. Kalau datang ke rumah kalian ya tidak perlu panik, biasa saja, suruh masuk aja, nggak usah misalkan
mereka kayak heboh, hampir marah-marah gitu, heboh, biar tidak kelihatan di lingkungan, suruh masuk ngobrol baik-baik di dalam gitu. Luapkanlah keluh kesah kalian, seperti apa kendala kalian. Syukur-syukur kalau DC lapangannya itu baik, bisa mengerti keadaan kalian. Intinya kalian masih ada niatan untuk membayar dan saat ini belum sanggup membayar, ya ceritakan saja gitu. Kemudian ini yang paling penting, mau saya ingatkan adalah jangan sekali-kali membayar pinjaman lewat DC lapangan. Kenapa? Ini dikhawatirkan kalau nanti itu oknum, DC-nya itu oknum, uang kalian gak akan masuk ke aplikasi, gak akan terbayarkan ke aplikasi gitu. Bisa jadi masuk ke kantong mereka sendiri. Kalau teman-teman memang mau niat membayar, ya bayar lewat aplikasi. Itu kan ada kode pembayaran, ada kode virtual. Ya tinggal bayar lewat kode virtual itu, bisa pakai M-Banking, bank transfer, mungkin Indomaret juga bisa, beberapa aplikasi ya, Alfamart. Itu lebih aman. Walaupun kalian telat 90 hari lebih, bertahun-tahun, itu masih tetap bisa dibayar teman-teman. Gitu ya. Nah, terus apa nih Bang resiko terberatnya? Dari tadi kok nggak keluar-keluar ini? Nah, resiko terberat yang akan kalian hadapi ya, paling berat, paling mentok tok pokoknya, itu akan di blacklist. Itu aja sih sebenarnya. Nggak akan kalian itu dihukum, di penjara, di apapun lah. Ya teman-teman bisa tonton video-video di YouTube, banyak yang bahas soal hukum pinjaman online ini, bagaimana hukumnya ini perdata ya, bukan pidana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mentok udah nggak bayar setelah 90 hari lebih, itu aturannya sebenarnya ya teman-teman, pihak aplikasi itu tidak boleh menagih lagi. Aturan dari OJK itu nggak boleh. Kalau nasabahnya udah telat 90 hari lebih setelah jatuh tempo, udah nggak boleh nagih lagi sebenarnya. Dan OJK mungkin memberi kompensasi atau keringanan buat penggunanya ya, atau nasabah dari aplikasi pinjol ya. Bukan berarti kalian boleh nggak bayar, nggak. Itu mungkin keringanan lah, misalkan teman-teman benar-benar nggak sanggup ya. Dengan konsekuensi data kalian akan di blacklist, nama kalian di blacklist, tidak akan bisa pinjam lagi di aplikasi pinjol manapun, baik itu legal ya. Kalau ilegal mungkin masih bisa, mungkin ya. Dan juga termasuk pinjam di bank konvensional, kalian tidak akan bisa pinjam kalau sudah pernah bermasalah di aplikasi pinjaman online gitu ya. Nah, mungkin sampai sini paham teman-teman. Itulah tadi resiko yang paling berat jika kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Sebenarnya aplikasi yang lain juga hampir mirip-mirip aja. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.